malam ini harusnya ngaji apa usfuriyah ya, tapi malam ini mumpung ada kesempatan, Mbak Rika ingin mengulang kembali yang sebenarnya sudah berkali-kali diajarkan, berkali-kali kita laksanakan, bahkan sehari 5 kali kita laksanakan, tapi masih ada beberapa yang masih ada banyak kesalahan. Karena ini malah hal utama yang diwajibkan dalam Islam. Malam ini kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng membenahi kesalahan. Mari kita sama-sama saling belajar, saling mengingatkan, saling membenahi dalam sholat, baik itu gerakan maupun bacaannya. Bahkan dalam tata cara sholat jamaah pun masih banyak yang salah. Kalau jamaah putra barisnya bagaimana? Kalau putra dan putri bagaimana? Kalau putri saja bagaimana? Itu masih banyak yang belum paham. Maka malam ini mari kita tuntaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita yang masih ada kesalahan, mari kita perbarui. Supaya tidak hanya ngawang-ngawang bagaimana kita selama ini sudah belajar Fathul Qorib, apa saja itu rukun sholat, mulai dari syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, rukunnya sholat, hal yang membatalkan sholat sudah kita pelajari, tapi kita tidak tahu, belum sepenuhnya benar dalam mempraktekkan. Langsung saja kita praktekkan. Mungkin yang pertama yaitu mengenai tentang gerakan sholat. Saya minta harusnya yang sudah lebih dewasa, mungkin yang sudah lebih lama mondok. Siapa anak putra paling lama? Ayo Mas Zaki, di sini, di depan, nggak apa-apa. Kalau ini bermanfaat dan nanti teman-temannya bisa menirukan hal yang benar yang dilakukan Mas Zaki, kan bisa jadi amal jariahnya Mas Zaki. Ayo sama Mbak Rika di sini berdua. Ini cuman sebagai contoh, sama-sama kita menirukan gerakan sholat yang dicontohkan oleh Mas Zaki. Sama-sama kita betulkan, yang masih salah kita benarkan. Yuk, kalau sholat menghadap kemana Mas Zaki? Kiblatnya mana? Ya, biar kelihatan semua di sini. Menghadap ke barat. Nah, sebelum kita takbiratul ihram maka kita berdiri. Berdirinya orang yang hendak sholat bagaimana Mas Zaki? Berdiri tegapnya orang sholat bagaimana? Ya, berdiri yang tangannya bagaimana? Nah, di samping, menghadap ke bagaimana tangannya? Menghadap ke ada yang mau sholat masih senderan tiang, ada yang masih gelendotan, meteng, tangannya di belakang. Maka kalau sudah hayyalas sholat, hayyalal falah, semua makmum berdiri, semua berdiri tegap, tangan menghadap ke seperti ini ya Mas Zaki. Nah, yuk Allahu Akbar. Bagaimana takbiratul ihramnya Mas Zaki? Gimana takbiratul ihramnya?
Gimana? Yang betul? Yuk. Allahu Akbar. Nah, sampai di takbiratul ihram sudah betul Mas Zaki. Ujung jari jempol ibu jari ada di telinga bagian bawah. Yang telunjuk ada di atas. Allahu Akbar itu untuk putri. Nah, kalau untuk putri Allahu Akbar. Tapi bagi yang mukenanya potongan, karena dikhawatirkan ketika terlalu mengangkat, kalau terlalu mengangkat nanti kelihatan, maka yang pakai mukena potongan cukup di atas dada. Allahu Akbar. Yang putri cukup seperti ini. Kalau pakai mukena potongan. Kalau pakai mukena terusan, maka Allahu Akbar. Selanjutnya, yuk Mas Zaki, Allahu Akbar. Nah, Mas Zaki tangannya harusnya yang putra di sini ya biar kelihatan. Tangan Mas Zaki seperti ini. Yang betul bagaimana? Dua jari ada di atas tangan kiri. Dua jari. Nah, seperti itu. Allahu Akbar. Tapi banyak yang melaksanakan di bawah dada, di atas pusar. Tapi banyak yang di sebelah kiri. Atau kita jangan, atau ada yang habis seperti ini langsung turun. Kalau kita menemui orang yang sholat seperti itu, jangan pernah menyalahkan. Karena beda madhab, beda juga tata cara sholatnya. Kita dalam sholat mengikuti madhab siapa? Syafi'i. Bagaimana yuk? Allahu Akbar. Masa kita sholat gini? Kakinya bagaimana Mas Zaki? Lebihnya gerakan sholat, misal tangan mendayung-dayung, kaki itu menandakan hatinya tidak khusyuk. Apalagi sambil apa? Tek-tekan. Apa itu? Nah, itu menandakan tidak khusyuk. Yuk Mas Zaki. Allahu Akbar. Terus baca. Yuk bersama-sama. Allahu Akbar. Nah, stop. Sebentar, lupa. Ketika Allahu Akbar tadi disertai dengan niat dibaca atau di dalam hati? Namanya niat itu di dalam Jadi ketika kita mulut membaca Allahu Akbar, di dalam hati kita membaca niat. Jadi niat dibaca bersamaan dengan takbir. Ketika Allahu Akbar di dalam hati, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqim, di dalam hati kita tanamkan, di dalam hati kita membaca niat di dalam hati. Yuk. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah inni wajjah fataras samawati wa min inna sholati wa nusuki wa mahyaya Nah, di dalam sholat itu ada 6 saktah. Apa saktah? Berhenti. Kalau di dalam sholat berhenti sejenak selama seperti kita membaca subhanallah. Di dalam sholat ada 6 saktah. Kapan? Yang pertama, ingat-ingat ya, yang bawa bolpen silahkan ditulis. Di dalam sholat ada 6 saktah. Yang pertama, antara takbiratul ihram ke doa iftitah.
Jadi Allahu Akbar, berhenti sejenak. Kabira walhamdulillahi katsira. Itu saktah yang pertama antara takbiratul ihram ke doa iftitah. Saktah yang kedua dari doa iftitah ke ta'awud. La syarika lahu muslimin. Berhenti sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti sebentar imam. Terus dari ta'awud saktah lagi ke bismillahnya Fatihah. Yang pertama yaitu dari takbir ke takbiratul ihram. Yang kedua dari takbiratul ihram ke ta'awud. Yang ketiga dari ta'awud ke bismillahnya Fatihah. Nah, ta'awud terus berhenti sejenak, lanjut baru imam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah makmum jangan langsung amin. Di situ ada saktah yang keempat. Waladdallin. Berhenti sejenak baru amin. Setelah amin ada saktah yang kelima, ya. Lalu setelah jadi makmum amin, imam berhenti sejenak. Lalu baru baca bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan pembacaan surat. Nah, selesai baca surat, misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan langsung takbir. Di situ ada saktah yang keenam. Setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti sejenak, baru Allahu Akbar. Ada berapa saktah tadi di dalam sholat? Yang pertama apa Yusuf? Apa? Punya pulpen ditulis. Ini sepele, tapi itu nah itu loh, kenapa di dalam taklim yang kita wajibkan adalah apa? Ilmu agama. Karena untuk melakukan hal-hal yang wajib kita perlu tahu ilmunya, supaya apa? Tidak sia-sia. Yang pertama yaitu dari takbiratul ihram ke apa, Rizkon? Saktah yang pertama, saktah yang pertama kapan dilakukan? Hah? Terus antara takbiratul ihram sama hafal rukunnya sholat apa enggak? Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, itu yang pertama. Yang kedua, antara doa iftitah dengan ta'awud. Yang ketiga, antara ta'awud dengan apa, Faisal? Bismillah. Yang keempat, antara Al-Fatihah dengan amin. Yang kelima, antara amin dengan bismillahnya surat pendek. Yang terakhir, yang keenam, yaitu apa, Lang? Sebelum ruku.
Yuk kita ulang dari takbiratul ihram. Zaki. Tadi Allahu Akbar, pandangan ke tempat sujud bersama kabira walhamdulillah. Dalam hati ya. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Saktah dulu. Amin. Selanjutnya membaca surat pendek. Lalu kita lanjut ke ruku. Allahu Akbar. Bagaimana takbirnya Mas Zaki? Allahu Akbar. Allah. Bagaimana takbirnya Mas Zaki? Masa lemes kalau mau menghadap Allah? Allahu Akbar. Nah, ketika ruku, bagaimana keadaan tangan kita? Keadaan tangan jangan seperti ini atau songgo gini atau seperti ini, tapi jari-jari lurus ke bawah, semuanya menghadap ke kiblat. Allahu badan tangannya bagaimana? Nah, sudah tangannya. Jadi tidak boleh ada seperti ini atau malah elang seperti ini. Songgo karena capek. Tidak boleh. Sami Allahu liman hamidah. Pandangan tetap ke arah tempat sujud. Lalu bacaannya nanti ya. Lanjut langsung ke ruku. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Nah,
semuanya berdiri. Tadi yang Mbak Rika tunjuk. Nah, ketika sholat berjamaah, sini, depan sini, kamu sini. Nah, lurus tiang. Di sini agak. Nah, ketika sholat jamaah, sebelum memulai sholat jamaah, imam menghadap ke belakang, merapikan shaf. Bagaimana Rizal? Menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang. Bukan menoleh ke belakang. Merapikan barisan. Itu kalau sholat jamaahnya sudah banyak. Nah, kita coba ketika jamaahnya, makmumnya datang satu persatu. Sekarang kalian mundur dulu di tiang. Berawal dari elang. Bagaimana? Elang di posisi mana? Kanan mana? Oh ya, ingat, ketika jamaahnya putra, imamnya putra, makmumnya putra, maka posisinya makmum ada di belakang imam. Berbeda kalau imamnya putri, makmumnya putri, posisinya sejajar dengan imam. Jadi ini imam, maka misalkan imamnya putri, makmumnya putri, maka posisi hampir sejajar dengan imam. Dilanjutkan ke arah kanan, ke arah kiri, di belakang seperti biasa. Itu paham perbedaannya putra dan putri? Masih sering Mbak Dika lihat ketika jamaah anak putri, imamnya putri, makmumnya putri, softnya seperti anak putra tadi. Betul nggak? Masih sering seperti itu kan? Halim? Jadi bedanya ketika imamnya putra, makmumnya putra, maka semua berbaris di belakang imam. Kalau imamnya putri, makmumnya putri, maka berbaris hampir sejajar dengan imam. Nah, sekarang kalau makmumnya putra, imamnya putri hanya satu. Bagaimana posisinya? Ya betul, imamnya putra, makmumnya hanya satu. Bagaimana posisinya? Sebelah kanannya, sebelah kanan hampir sejajar dengan imam. Ibu jari kaki ada di tumitnya, sejajar dengan tumitnya imam. Sejajar dengan tumitnya imam. Itu kalau makmumnya satu. Paham? Di sini dulu nggak apa-apa biar teman-temannya bisa lihat. Oh ya, paham? Bagaimana tadi Abi posisinya? Kalau imam laki-laki, makmum laki-laki, baru ada satu makmum, maka berdirinya hampir sejajar. Jempol kaki sejajar dengan tumit. Dikira-kira saja. Nah, yuk. Sudah. Niat. Allahu Akbar, imam. Ya. Allahu Akbar. Lalu datang lagi satu makmum, Aidil. Silahkan. Datang lagi satu makmum. Nah, berdiri di mana Aidil? Kan sudah jamaah. Kan Rizal sudah tahu posisinya kalau dia jadi imam. Nah, bagaimana?
Gimana posisinya Aidil? Apakah betul kalau Aidil seperti itu? Betul Aidil seperti itu? Aidil memposisikan di belakangnya Rizal, di belakangnya Rizal, di belakangnya Imam. Lalu dia nepuk elang supaya elang mundur. Jadi juga seperti barisan di awal tadi. Ini sepele tapi kita masih banyak kesalahan. Nah, mulai sholat, Aidil baru datang. Aidil minggir dulu, baru datang di belakangnya Rizal. Bentar, stop, berdiri, jangan duduk. Kamu sudah mulai kan tadi, sudah hitungannya sudah Al-Fatihah. Anggap sudah baca Allahu Akbar kabirau, Aidil datang. Maka Aidil memposisikan di belakangnya Rizal, menepuk elang supaya bermundur. Cukup disentuh aja sudah. Bagaimana mundurnya? Kanan dulu, 1, 2. Kalau satu langkah masih kurang, perhatikan. Kalau satu langkah masih kurang sejajar, maka berhenti sejenak, dilanjutkan langkah yang kedua. Jangan besar-besar, 2 langkah nggak apa-apa. Ya, berhenti dulu. Karena yang membatalkan sholat apa? 3 kali berturut-turut. Kalau kita mundurnya 1, 2, berhenti sejenak, dilanjutkan langkah yang kedua. 1, 2. Sudah? Diulang dari awal? Sudah paham? Sudah paham caranya? Ketika berawal dari 1 makmum terus nambah lagi makmum. Nah, selanjutnya nambah lagi Dimas dan Raffi, maka jejer. Sekiranya antara kanan dan kiri itu sejajar, maka 1 nambah di sini, 1 nambah. Sudah paham? Nah, terus mereka minta lagi 4 orang di belakangnya. 4 orang, ya. Faisal, Atta, Bilal, Ilham, ini. Ayo, 4. Mereka bilang kalau ada sholat yang gerakannya berbeda dengan kita, jangan kita salahkan. Banyak madhab yang mereka ikuti. Itu yang pasti sudah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sudah. Agak ke sini. Siapa? Raffi agak ke sini. Aidil. Sudah paham? Yuk. Kabiro. Bilal diluruskan softnya. Yuk bersama. Allahu Akbar tadi.
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjah fataras samawati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Stop di sini. Elang batal, lang batal keluar dari soft, kentut. Lewatnya mana Mas Lang? Ambil yang nah di sini elang batal keluar dari soft, maka ilham bagaimana yang ada di belakangnya? Nah, yuk ilham maju, ata langsung merapatkan dari. Betul. Jangan langsung ya kalau 2 langkah, karena kalau langsung kehitungannya 1, 2, 3, 4. Tapi 1 langkah dulu, berhenti sejenak, 1 langkah lagi. Paham? Ya, selama ini masih banyak ketika soft di depannya kosong, dibiarkan kok kosong. Contohnya seperti kita sholat taraweh di masjid, ada yang batal wudu, maka di depannya kita biarkan kok kosong. Hukumnya sudah paham? Elang mundur dulu wudu, nanti kamu masuk lagi. Imam Masbuk. Sudah? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'am. Pandangan yuk, Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq aja. Qul a'udzu birabbil. Langsung. Bentar. Wa min syarri sama. Anggap itu sholat beneran dan gimana mau buat contoh. Nah, yuk. Allahu akbar, ruku. Nah, ketika ruku ada Allahu akbar. Tangannya Mas Rizal tadi lurus. Nah, elang datang sebagai makmum masbuk. Coba menempati soft yang menempati soft yang kosong. Maka nah, yang lainnya ruku, kan imam sudah ruku. Nah, selanjutnya elang karena baru datang, elang bagaimana? Nah, elang takbir tidak usah sedekap, langsung ruku. Allahu akbar, langsung ruku. Nah, makmum masbuk, perhatikan, makmum masbuk yang datangnya ketika ruku, yang datangnya ketika imam ruku, maka dia takbiratul ihram langsung ruku. Dan bagaimana hukumnya makmum yang mengikuti ruku? Dihitung nggak rakaat pertamanya? Dihitung apa enggak?
Rokaat pertamanya dihitung, berarti elang masuk rokaat pertama. Lanjut. Allah sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bi Subhana rabb Allahu Akbar. Nah, Rizkon datang sebagai makmum masbuk. Datangnya ketika duduk di antara dua sujud, mengisi shaf yang kosong. Sini di depan. Mengisi shaf yang kosong. Nah, bagaimana yang dilakukan Rizkon? Maka Rizkon takbir langsung ikut duduk di antara dua sujud. Yuk, Allahu Akbar. Nah, lalu bagaimana Rizkon? Kehitung terlambat atau nututi satu rokaat? Terlambat. Jadi Rizkon nanti setelah salam menambah satu rokaat. Faham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yuk. Allahu Akbar. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah, imamnya dulu. Allahu Akbar. Rokaat kedua Mas Rizal. Allah, dari sujud semua. Allahu Akbar. Mas Rizal takbir. Yuk, imam. Allahu Akbar. Terus. Sudah. Ya, sujud lagi. Sujud. Yuk. Imam berdiri. Allahu Akbar. Makmum berdiri. Nah, yuk baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saktah dulu baru amin. Sebentar, Ubed datang sebagai makmum, sudah tidak nemu shaf di depan, maka Ubed di belakang sendirian. Allahu Akbar. Ubed di tengah.
Ketika ada makmum yang baru datang kehabisan shaf di depan, maka dia berbaris sendiri di belakang. Bagaimana yang dilakukan? Ubaid tetap takbir, Allahu Akbar. Lalu Ubaid maju sedikit, satu langkah maju, satu langkah, tarik Faisal. Nah, Faisal tariknya kode, nanti Faisal mundur pelan-pelan bersamaan dengan kamu juga mundur satu langkah. Nah, Ubaid menarik Faisal, maka Faisal paham? Jadi ketika di belakang sholat sendirian, karena kalau kita sholat sendirian secara berjamaah tapi di belakang tidak ada softnya, tidak ada teman di soft, hukumnya makruh. Maka kita takbir Allahu Akbar, lalu kita maju satu langkah, kita tarik teman yang di depannya, tarik mukenanya atau bajunya, kita tarik, lalu yang di depan itu mundur dua langkah, kita satu langkah mundur lagi. Selanjutnya Atta dan Bilal dan Elang meratakan soft supaya tidak kosong. Bagaimana? Atta geser ke kanan, anggap itu soft kan jadi kosong softnya, maka Atta geser ke kanan bersamaan dengan yuk Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bilal juga ikut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Wa bil ma syi'ta min syai'in ba. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warham wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu an. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rizkon duduknya di antara dua sujud, karena rizkon akan melanjutkan rokaat yang terakhir. Tangannya at-tahiyatul. Tadi bagaimana tadi Mbak Rika sudah menjelaskan tangannya ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil. Assalamu alaikum. Yang lain. Ashhadu an la ilaha illallah wa
sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Rizkon takbir. Berdiri rakaat kedua. Allah, bagaimana berdirinya Rizkon? Allahu Akbar. Nah, bersamaan dengan Ubed juga ikut rakaat kedua. Dilanjutkan. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini kan tadi anggap saja penuh. Nah, tadi kan penuh, tapi kan geser ke kanan, nggak apa-apa. Karena kalau satu maju sendirian di belakang, paham? Ketika, nah, bagus. Perhatikan. Zidan bertanya, tadi kan di sini posisi penuh. Karena Mas Faisal digeret ke belakang, lalu sebelahnya itu geser, di sini jadi kosong. Kalau sampai di akhir tidak ada tambahan makmum, maka tetap kosong. Tapi nggak apa-apa kosong karena belakangnya tidak ada orang. Nah, ketika Haki datang sholat, maka Haki gimana posisinya? Menempati shaf yang kosong, bukan malah jejer Ubed atau Faisal, tapi menempati shaf yang kosong. Faham? Ada yang masih mau ditanyakan terkait sholat jamaah? Ingat, yang pertama tadi posisinya jamaah putra-putra dan putri-putri itu berbeda. Nah, kalau jamaahnya putra-putri seperti biasa, putri di belakang. Lalu kalau tadi imamnya putri, lalu makmumnya baru ada satu, bagaimana? Sama, sejajar dengan imam. Nah, kalau datang lagi satu, hampir sejajar dengan imam tapi di sebelah kiri. Datang lagi satu di sebelah kanan, datang lagi di sebelah kiri. Begitu. Tak, kalau putra kan tadi yang awalnya elang tadi hampir sejajar sama imam, Aidil datang, elang mundur. Tapi kalau putri tidak mundur, tetap seperti itu karena posisi putri dengan putri hampir sejajar dengan imam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, boleh duduk, anggap sudah selesai sholat. Itu rukun. Oh ya, kalau imamnya putra, makmumnya putri bagaimana? Nah, paham nggak? Kalau imamnya putra satu orang, makmumnya putri, misalkan suami istri, maka makmum di belakang agak ke kanan. Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Tadi kalau ada apa? Nah, ini kalau imamnya batal bagaimana? Nah, sama seperti tadi. Maka siapapun yang ada di belakang imam, dia harus siap menggantikan imam ketika terjadi sesuatu dengan imam. Maka yang bukan kok malah imamnya batal, terus aja kowe sing maju, tapi siapa yang di belakangnya imam harus siap menggantikan posisi imam ketika imam batal. Paham? Misalkan ada tuh kan yang video pendek ketika imamnya apa? Nah, perginya ketika sujud bagaimana? Nah, kita misalkan kecil berdiri dari ruku, tangannya ganjil kayak gini, batal apa enggak? Yang diperbolehkan yaitu sendi-sendi jari, misalkan gatel, cukup 2 kali kan geraknya, 1. Nah, ininya boleh, nah apa yang dihitung adalah gerakan ininya 1 sama ketika kembali. Ini tidak dihitung. Nah, beda lagi nek ukur-ukur sama Anas gini-gini. Ya, Bang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, tapi dia bukan muhrim, tapi di Fathul Qorib apa namanya yang disebut istri itu? Fathul Qoribnya apa, Revan? Perempuan yang bukan muhrim lalu dinikahi itu apa namanya? Wanita bukan muhrim tapi halal untuk Ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham? Minggu depan praktek sholat jamaah seperti ini lagi, tapi tidak ada salah-salahan. Ya, harus siap siapapun yang ditunjuk. Itu tuh apa ya? Kepakai seperti halnya kita sholat taraweh. Lah mosok lang santri sholat taraweh ning ngarepe. Biasa kan kalau sholat taraweh ada yang hanya ikut separuh, sekar di depannya sekar, pulang hanya ikut separuh. Masa sekar mau diem di situ? Pasti sebelah-sebelahnya sekar. Iki santri ngerti ora tuh carane sholat jamaah ning ngarepe kosong dinengke kok kosong. Maka bagaimana caranya?
maju. Atau kalau sholat taraweh karena cuma 2 rakaat kan bisa di jeda sholat kita tetap harus maju, jangan dibiarkan ada soft kosong. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Untuk gerakannya sudah paham? Gerakannya sholat sudah paham? Sudah bisa ngoreksi sholatnya sendiri-sendiri? Adakah yang salah? Adakah sudah terkoreksi sholatnya Aidil bagian mana yang salah? Semua 18 rukun salah semua? Atas sudah terkoreksi ya sholatnya, gerakannya bagian mana yang salah ya? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan malam ini apa yang kita pelajari malam ini mudah-mudahan bermanfaat, tidak sia-sia.